Bu. Silakan duduk Ibu. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Sementara niki baik-baik mantel, Pak. Ini Bu, tujuan yang manggil Bu sini yang kecil dengan Ibu tentang persiapan observasi yang akan yang laksanakan di kelas Ibu di kelas 2. Apakah Ibu sudah siap Bu? Iya, siap. Oke Bu, terima kasih. Yang pertama ini terkait dengan dimensi profil lulusan Bu, ada 8 ini dimensi profil lulusan. Ada keimanan, ada kewargaan, ada kreativitas, ada penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kemudian ada kesehatan dan komunikasi. Dari 8 dimensi itu, yang mana kira-kira Ibu yang mau tonjolkan di pembelajaran di kelas 2 nanti? Untuk Kenten, Pak, fokus pada dimensi kreativitas dan kemandiriannya, Pak. Fokus pada kreativitas nih. Jadi setelah dia baca modul yang Ibu buat modulnya ini tentang pantun Bu ya. Pantun. Mungkin kreativitasnya di bagian mana mungkin kreativitasnya? Kreativitasnya ke di bagian kemandirian, yaitu menyalin tugas dari buku yang berikan. Kemandirinya kan anak-anak menyalin secara mandiri, bukan dibantu dengan teman. Iya. Menyalin secara yang ada di pelajaran Kemungkinan juga untuk kreativitasnya kan anak-anak diminta kalau yang bisa membuat pantun sendiri. Pantun sendiri, nah, usaha sendiri. Ya, sudah. Kemudian selanjutnya, apakah modul yang Ibu susun itu sudah sepenuhnya mencerminkan target kompetensi yang ingin dicapai murid, Bu? Sementara ya sudah selaras, Pak. Perencanaan memfasilitasi murid itu mengenal bentuk pantun hingga mencoba memproduksinya secara sederhana. Menurut pemahaman Ibu sudah selaras nih. Jadi bagaimana bentuk pantun mungkin terima atau sajanya seperti ini, AB-AB gitu ya. Ya, Bu. Sudah. Nah, kemudian bagaimana strategi Ibu dalam memuliakan murid? Maksudnya memuliakan di sini, Bu, agar murid merasa dihargai atas kreativitasnya, atas pendapatnya seperti itu. Memberikan apresiasi hangat, Pak, bisa dengan tepuk tangan kah, ataukah memberikan bagaimana mendukung anak itu biar anak itu mau tampil dengan semangat. Jadi ketika murid menjawab benar, jadi Ibu berikan tepuk tangan mungkin ya, aplaus mungkin sama muridnya atau dengan verbal bagus dan sebagainya, Bu ya. Sudah, yang lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana nanti Ibu menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran dengan karakteristik uniknya yang murid ini kan Bu ya. Jadi murid itu kan unik, ada yang pemahamannya cepat, ada yang lambat dan sebagainya. Kurang. Jadi bagaimana Ibu itu yang berusaha untuk menggunakan bahasa ibu, sementara itu bahasa ibu yang sederhana yang sesuai dengan kosakata di kelas 2, agar apa yang disampaikan itu dalam pantun itu anak-anak itu merasa bermakna pada dirinya. Itu tujuannya Bu, memang bermakna Jadi materi itu bukan cuma hafalan semata, nanti ingat di sekolah sampai di rumah lupa. Mendalami. Mendalami itu. Enggak, ya buat pantun sendiri sampai di rumah karena buat sendiri pasti ingat kan itu. Lebih ingat. Ya, bermakna. Oke Bu, sebentar lagi beberapa pertanyaan. Nah, nanti dalam pembelajaran di kelas 2 kira-kira model atau metode pembelajaran seperti apa yang nanti akan Ibu gunakan sehingga materi pantun itu tersampaikan secara efektif di kelas? Memberikan sebatas perwakilan di masing-masing kelompok biar ada maju, sehingga anak-anak yang lain dalam kelompok itu memperhatikan temannya yang menyampaikan di depan kelas biar nanti bisa tertularkan. Berarti ada kelompok dulu, kemudian perwakilan kelompoknya maju ke depan. Jadi Ibu menggunakan metode diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok yang garis bawahi. Selanjutnya, apakah dalam
pembelajaran nanti atau dalam sesi nanti ada media digitalnya, Bu? Sementara Pak dalam memberikan materi tentang pantun itu, cuman keterampilan dasarnya itu bisa anak menulis, memberikan suatu pemanfaatan kalimat pertama, kalimat kedua, ada istilahnya sampiran, ada Oh isinya. iya, jadi Ibu fokus dulu karena ini kelas bawah, Ya, fokus dulu ke menulisnya ya iya, Bu iya, ya. menulis. Oke, mungkin Biar anak membaca, itu menulis. mengenal dan tanda-tanda dan huruf-huruf permulaan menulis. Oke, jadi digitalnya mungkin kapan ya? Nanti untuk Oh selanjutnya, iya, untuk mungkin untuk materi selanjutnya. selanjutnya mungkin Ibu kan ada papan digital di sekolah itu Iya, bisa minta bantuan ke teman-teman ke yang sendiri boleh Bu iya, untuk iya, Pak. lanjut. Oke, terima kasih Bu. Yang lanjutkan sekarang, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa murid ini mampu memahami konsep secara mendalam dalam hal pembelajaran tentang pantun ini? Kenten Pak, memahami rama akhir yang sama, lalu mencoba anak itu mengungkapkan secara lisan sebagai bentuk aplikasi tentang kemampuan berbahasa. Ya, Berbahasa yang dikatakan ya berbahasa ibu, setelah itu berbahasa yang sesuai dengan ejaan. ya. Karena pantun itu puisi lama Indonesia Bu ya. Iya, puisi Ya, lama puisi lama Indonesia. Indonesia. Jadi harus dilestarikan atau dipertahankan. Paling tidak boleh dikit Berani dan mampu. ya, mampu menyebutkan pantun, menulis pantun sendiri, kemudian membacanya kan itu ya. Iya. Yang lanjutkan Bu ya. Selanjutnya bagaimana upaya Ibu dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman serta membangun kemitraan kerjasama yang positif antar sesama murid Bu di kelas? Untuk antar sesama murid Pak, biar menciptakan suasana kelas yang ceria, apresiatif, misalnya aktif anak itu, sehingga murid tidak takut salah satunya memberikan mencoba maju ke depan, membacakan atau membahas atau menulis pantun tersebut. Terima kasih Bu. Jadi berikan kesempatan mereka untuk mencoba baik membuat pantun sendiri atau mungkin perlu bimbingan ibu atau mungkin menyalin dulu ya pantun yang ada di buku sehingga mereka berbuat sesuatu ada kreativitasnya Bu. Nah selanjutnya Bu, bagaimana Ibu bisa mengukur tujuan pembelajaran ini agar bisa tercapai? Ada kriteria mungkin yang Ibu gunakan? Kriteria yang pertama adalah anak itu sudah mampu ke depan, sudah dia menganggap anak itu sudah fokus berpikir, oh itulah pantun, sehingga anak itu merasakan artinya dihargai apa yang anak-anak itu dapatkan atau mampu mau mencoba, sudah yang anak itu sudah anggap sudah 70 berhasil. Jadi sekali lagi berikan kesempatan umpan balik. Sudah berani ke depan walaupun belum sempurna pekerjaannya tetap Ibu berikan apresiasi. Biar anak itu berani. Ya, berani termotivasi jadi. Dan dalam membimbing penulisan juga mana yang harus huruf besar, mana yang kurang, harus temannya dalam satu kelompok itu bisa menyampaikan oh ini kurang. Kita menyempurnakan bagaimana yang berikan artinya yang berani, yang lebih mampu, biar yang kurang juga supaya mampu mau ke depan. Ya, luar biasa walaupun Ibu tinggal beberapa bulan lagi udah mau pernah bakti dengan luar biasa Bu. Nah mungkin pertanyaan terakhir tiang Bu, bagaimana rencana Ibu dalam memberikan umpan balik atau feedback kepada murid baik yang sudah tuntas maupun yang masih mengalami kesulitan? Yang sudah tuntas, yang anak itu yang berikan pesan bahwa anak itu harus meningkatkan lagi, dan bagi yang masih belum sempurna atau masih kurang, biar tutor subayanya jalan, biar tanya kepada ketua-ketua kelompoknya, kelompok masing-masing tersebut, istilahnya saling isi mengisi begitu Pak. Jadi Ibu bagi yang sudah mampu Ibu memotivasi kembali sehingga mampu meningkatkan kembali pemahamannya. Kemudian yang masih kurang bertanya kepada tiang dan juga kepada temannya. Mungkinan karena Ibu sendirian mengelola kelas yang banyak jadi pemanfaatan kelas sebaya ke luar biasa Bu. Makanya tiang campur duduknya laki perempuan,
Tiang berikan juga kesempatan pada anak-anak, silakan anak-anak memilih. Tiap 1 minggu Tiang putar pilih, silakan pilih temannya mana yang disuka diajak Ya. duduk. Makanya yang di belakang Tiang bawa ke depan, yang di depan Tiang bawa ke belakang. Yang ternakal, yang terbandel, Tiang taruh di depan saja biar Tiang cepat dapat pantau. Bu, luar biasa. Terima kasih Bu atas diskusi kita kali ini yang singkat Bu. Sehingga nanti yang tunggu actionnya Ibu di kelas nih. Jadi jangan observasi di kelas nanti atau mata pelajaran bahasa Indonesia Bu nih dalam topik atau materi pantun. Nggih, semua Bapak antah enten kekirangan Tiang nasampurna. Mari Bu, kita akhiri pertemuan ini dengan para Santi. Om Santi.